wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun. Adapun perkara-perkara yang membatalkan bagi puasa yaitu ada 10 perkara. Al-awwalu dukhulu syai'in ay ainin min a'yanid dunya walau qalilan kasimsimatin wa illam tukal kahasotin minal kahasotin. Adapun yang pertama yaitu masuknya sesuatu, yakni masuknya satu benda min a'yanid dunya daripada benda-benda dunia, walau qalilan sekalipun benda itu sedikit sekali, kasim simatin seperti satu simsim, satu biji kecil, wa illam tukal sekalipun tidak dimakan benda itu, kahasotin seperti batu kerikil. Wa minal aini ad-dukhanul ma'ruf, dan termasuk benda yaitu rokok yang terkenal, yang diketahui. Bi khilafi dukhulil bukhuri, lain halnya masuknya asap. Ila mutlaqil jaufi, masuknya benda itu kepada mutlaknya rongga secara mutlak. Wa illam yakun fihi quwwatu ihalatil ghadai wadawai, sekalipun tidak ada pada rongga itu ada kekuatan mengubah makanan dan obat-obatan, kahalqin seperti tenggorokan, wabatini udhunin dan bagian dalam telinga, wa ihlilin dan lubang dzakar. Amdan masuknya padahal sengaja, aidzakiron lis-shaumi, yakni padahal ingat bagi puasa, ma'al ikhtiyari serta kemauan sendiri, wal ilmi bit tahrimi dan tahu dengan keharamannya. Indah khala, jika masuk oleh sesuatu itu, ail ainu, yakni benda itu, min zahirin ila batinin, dari luar ke dalam, wa min ahadil manafidil maftuhati, dan dari salah satu lubang-lubang yang terbuka. Fal wasilu bitasyarrubil masami la yadurru, maka adapun yang sampai ke dalam dengan menyerap lewat pori-pori, yaitu tidak mengapa. Wal masamu bitasydidil mimil akhiri saqabul badan, adapun masam dengan ditasydid mim yang terakhirnya, yaitu lubang pada badan. Min majalis sya'ri, daripada tempat beredarnya bulu. Wahia saqabun latifatun la tudraku, dan dia masam itu lubang kecil yang tidak terlihat. Fala yadurrul iktihalu, maka tidak mengapa oleh bercelak mata. Wa in wajada asarahu fil khalqi, sekalipun mendapati ia akan bekasnya pada tenggorokan. Kama la yadurrul ightisalu bil ma'i, sebagaimana tidak mengapa oleh mandi di air. Wa in wajada asaral burudati, sekalipun merasakan ia akan bekas dingin
awil hararati atawa panas bil batin di dalamnya. Wa kama la yadurut tadhinu, dan sebagaimana tidak mengapa oleh meminyaki rambut. Wa in wajada asar duhni fil jawfi, sekalipun mendapati ia akan bekasnya minyak pada rongga. Asani al-qai'u, adapun yang keduanya yaitu muntah, amdan padahal sengaja-ngaja. Wa ilam yarji' minhu syai'un ilal jawfi, sekalipun tidak kembali dari muntah itu oleh sesuatu ke dalam rongga. Ka'an taqaya'a mankusan, seperti bahwa muntah oleh seseorang padahal nungging. Li'annal istiqa'ata muftiratun li'ainiha, karena bahwa menyengaja muntah itu membatalkan puasa bagi zatnya. La li'audi syai'in, bukan karena kembalinya sesuatu. Wa qal qai'i at-tajashshi, dan seperti muntah yaitu ditahag-tahagin. Asalisu al-jima'u, adapun yang ketiga yaitu berjima. Fi farjin, pada kemaluan. Bihaisu yajibu bil ilaji fihil ghuslu, dengan sekira-kira wajib dengan memasukkan pada kemaluan oleh mandi. Amal mar'atu, adapun perempuan, fatuftiru, maka batal oleh perempuan bidukhuli ba'dil hasyafah, dengan masuknya sebagian hasyafah, kepala zakar. Li'annahu yasduqu alaihi wusudu anila jawfin amdan walau bighairi inzalin, karena bahwasanya meliputi, mencakup atasnya oleh sampainya benda ke rongga dengan sengaja, sekalipun yaitu dengan tidak keluar mani. Sawaun fi dzalika farjul adamiyyi wa ghairihi, sama saja pada yang demikian itu batal, yaitu kemaluan manusia dan selain manusia. Min kubulin au duburin, dari kemaluan depan atau belakang. Walau zaidan, sekalipun kemaluan lebihan. Au mubanan, atau terpisah, atau udah buntu. Wallahu a'lam bishawab. Segini dah, biar enggak terlalu panjang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita memasuki 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, di mana di antara amalan tuh yang harus dikerjakan muslim banyak, di antaranya puasa. Puasa. Kata Siti Hafsah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau udah 1 Dzulhijjah selalu puasa sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Enggak pernah enggak begitu. Dan nilai puasanya sama seperti puasa sunat setahun perharinya, setahun. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Anas 1000 tahun. Seharinya di Idul Adha itu, di Dzulhijjah itu, seharinya ganjaran puasanya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kecuali tanggal 9 Dzulhijjah bernilai 10.000 tahun. Besar. Nah, ngomongin puasa, sekarang nih kita ngaji hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik puasa sunat maupun puasa wajib. Wajib itu Ramadan, nazar, qada Ramadan, itu namanya wajib. Nah, kita ingat-ingat nih hal-hal yang batalin puasa.
Jadi kalau ada yang nanya sama kita, kita bisa jawab. Karena kitanya ingat, hafal mah nggak perlu. Yang penting ingat. Kalau ditanya bisa. Kalau ditanya bisa. Untuk bisa itu kudu biar ingat begitu. Ada berapa yang batalin puasa? Wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun. Perkara-perkara yang bisa membuat puasa jadi batal ada 10. Ada 10. Ini yang 10 ini bukan maknanya kudu 10. Ketika dia habis makan, lagi puasa dia makan, tinggal 9. Bukan. Jadi 10 ini maknanya salah satu dari 10. Ini bisa batalin puasa. Maksud daripada wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun, yang batalin puasa ada 10, maksudnya salah satu mananya aja dari 10 ini puasa jadi batal. Kalau puasa batal bagaimana? Tergantung. Kalau puasanya wajib kayak Ramadan, kudu diqadha, wajib qadha. Kalau puasanya sunat, tidak wajib qadha-nya, hanya sunat saja diqadha. Tapi puasanya kagak jadi kalau kena salah satu dari 10. Ingat-ingat. Pertama, yang batalin puasa adalah masuknya benda duniawi, ke dalam rongga yang terbuka secara sengaja. Ingetin tuh. Pertama, masuknya benda duniawi ke dalam rongga yang terbuka, masuknya secara sengaja. Ini batal puasa. Dari tulisan yang Bapak Ibu tulis, uraiannya panjang. Masuknya benda duniawi berarti kalau kita dapat keramat dari Allah, di kamar enggak ada apa-apa, dikunci kamarnya rapet, enggak ada lubang yang terbuka, lalu tiba-tiba ada makanan di kamar, nasi uduk, ya pakai dah kurma, apa aja makanan dari Allah langsung, dari surga. Surga itu namanya bukan benda duniawi, berarti benda surgawi. Itu kagak batal, biar ente makan senampan. Kalau barang itu dari surga. Kenapa? Karena karomah tidak membatalkan ibadah. Karomah itu kagak batalin ibadah. Biar gampang, ini nyontoh rada jauh di kita, tapi ilmu masalahnya Syekh ini saking dalamnya.
Siti Maryam. Nah, kita ambil Siti Maryam lagi puasa, dikurung sama Nabi Zakaria dalam satu kamar yang dilapisi 7 pintu. Ini kamar digembok, luarnya digembok, luarnya digembok, sampai 7 gembokan. Artinya di dalam kamar terdalamnya yang kunci itu yang megang cuma Nabi Zakaria doang. Waktu masuk Nabi Zakaria ada buah-buahan yang belum musimnya dan gak bisa orang masuk kecuali Nabi Zakaria doang kencingnya yang bisa masuk ke kamar Maryam. Dituliskan dalam Al-Quran, kayaknya dikit lagi ayatnya itu di tafsir Munirnya. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Zakaria masuk ke kamar Siti Maryam, dapetin buah-buahan yang enggak umum, padahal enggak ada yang naroh. Nabi Zakaria juga enggak kok ade. Lalu nanya, dari mana ini Maryam? Kata Siti Maryam, Allah kalau udah punya mau di luar nalar dari Allah Paman, namanya karomah. Yang kayak begitu tuh puasa kita kagak batal, biar habis puasa keranjang. Kalau dari surga, tapi jangan pakai di karang-karang, bininya suruh naro dari samping. Dia kata dari surga, ini namanya ngarang, ini mah batal. Kalau bendanya dari surga enggak batal. Kita lagi puasa Ramadan, ada zam-zam diminum, batal enggak? Iya batal. Zam-zam tuh ini mau surga kagak batal, ngarang-ngarang. Iya batal. Masuknya benda, ingat tuh kalau udah ngomong benda, mau banyak mau dikit. Saya cuma dikit doang nyicipin, ya nggak ada dikit nggak ada banyak. Bila masuk benda ke dalam rongga batal. Kalau sengaja begitu. Bendanya juga nggak bisa dimakan secara umum. Dia dikasih beling, pecahan beling, dimakan lagi puasa, batal nggak? Hah? Beling, kuda lumping, makan beling, batal nggak? Batal. Karena apa? Karena benda duniawi, mau dimakan mau kagak, batal, begitu, batal. Begitu. Lagi puasa makan kapal selam, batal nggak? Iya ngapa? Iya empe Palembang ya, begitu, batal, begitu, batal. Bagaimana kalau merokok? Lagi puasa ngerokok, begitu, lagi puasa kan nggak ngenyangin tuh, dia ngerokok, batal nggak? Hah? Kenapa? Hah?
Itu kalau kita habis naik motor depannya ada Metro Mini, asap masuk hidung juga, batal nggak? Kenapa? Jadi rokok itu mengandung nikotin. Nikotin itu disebut benda. Ini nih masuk, dia batal. Kalau bisa nikotinnya dihilangin, bisa nggak? Air dihilangin mineralnya, bisa nggak? Iya kagak bisa lah. Makanya merokok itu membatalkan puasa. Merokok batal begitu. Tapi kalau ngisep asapnya doang enggak. Ada temen kita ngerokok, asapnya kemana-mana, ente sedot asapnya tuh, batal nggak? Batal nggak? Kagak. Asap beda dengan merokok. Kalau itu batal, Metro Mini batal. Begitu kenal foto batal. Enggak. Kalau ngisep nih, ada temen kita ngerokok lagi puasa, dia batal. Kita enggak ngisep, cuman asapnya masuk hidung kita, enggak batal. Enggak batal. Beda dengan merokok. Kalau merokok mengisap rokok, ini mengisap asap, enggak apa-apa. Kalau asap doang begitu boleh, enggak batal. Kayak debu aja, di jalan kan banyak debu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi ngerokok enggak bisa begitu. Kalau sholat bagaimana? Ya, walaupun dia hafal Quran 30 juz, suaranya merdu, kalau masih merokok haram jadi imam. Haram enggak? Emang apa? Iya, lagi ngerokok dia gitu. Kalau mengimamin dia apain? Iya, matiin dulu dia. Benar enggak? Benar enggak? Kalau masih merokok mau haram jadi imam. Jadi makmum dia haram juga. Kalau masih, iya, kalau mengimamin, iya matiin dulu gitu. Jangan sambil, iya. Kalau salah nyernaknya tanggung jawab itu. Masuknya benda ke dalam rongga, benda apa saja termasuk rokok, kata Syekh Nawawi, membatalkan puasa. Berbeda dengan asap. Kalau asap kagak batal asapnya doang, bukan merokok. Ada orang merokok asapnya ente hirup, enggak apa-apa. Yang kayak begitu enggak batal. Nah, mana rongga terbuka, baik rongga terbuka badan maupun rongga terbuka kepala, lubang kuping, lagi puasa pakai cotton bud, tahu cotton bud? Lagi puasa batal enggak? Batal enggak? Kenapa? Masuknya benda duniawi ke rongga yang terbuka, masuk tobat batal. Begitu dia siang-siang cebok, dia jarinya masuk ke dalam segini nih, dan dubur ceboknya, batal nggak puasanya? Batal nggak? Kenapa? Masuknya benda pada lubang yang terbuka. Jadi jangan dalam-dalam kalau cebok tuh lagi puasa. Bukan jangan ya peneme aja, siang juga bisa orang peneme.
Begitu. Ini berbicara masuknya benda, gitu, pada lubang yang terbuka. Begitu. Lagi puasa suntik vitamin atau suntik ya penyakit apa aja, suntik. Lagi puasa batal enggak? Hah? Batal enggak? Kenapa enggak? Bukan lubang yang terbuka. Begitu. Bukan lubang yang membatalkan, lubang yang terbuka. Itu namanya pori-pori. Pori-pori itu bukan lubang yang terbuka. Pori-pori itu bukan lubang yang masuknya lewat pori-pori, tidak batal. Orang suntik lagi puasa boleh, suntik vitamin boleh, obat-obatan boleh, lagi puasa boleh. Infus lagi puasa, kan di infus ada makanan di dalamnya, cairan. Lagi puasa pakai infusan dimasukin, batal nggak tuh puasanya? Hah? Batal nggak tuh? Hah? Kenapa enggak? Bukan lubang yang terbuka. Enggak apa-apa, saudara. Lagi puasa pakai infus, enak, agak lapar-lapar. Kalau mau keluar dari rumahnya bawa infusan, paling juga dikata miring, kaburan dari rumah sakit Pelni belum bayar. Bener nggak? Bener nggak? Iya, ini kabur dari mana ini? Iya, gitu. Tapi dalam mazhab Malik kalau infus tuh batal, meski dari lubang terbuka, dari lubang yang tidak terbuka. Dalam mazhab Malik. Kenapa? Karena ada kekuatan karbohidrat di dalam cairan infusan itu. Begitu. Cairan ngenyangin, gitu. Jadi batal dalam mazhab Malik. Tapi mazhab kita enggak, uang masuknya bukan dari lubang, kecuali infusnya masuknya lewat hidung, namanya lubang terbuka. Kan ada yang lewat hidung, ada yang lewat sini. Itu kalau itu enggak batal. Sebab kalau batal, kalau kita wudu batal puasa kita, karena kan masuk air wudu lewat pori-pori. Masuk enggak? Masuk, kan adem berasa wajah kita. Batal enggak, lubang terbuka. Begitu, lubang tenggorokan, begitu, masuk ke dalam rongga. Kalau nggak masuk ke dalam rongga ya nggak batal. Kayak ibu-ibu nyicipin makanan, dicolek tuh, itu dia dari wajannya tuh, taruh di lidah, tempelin, kurang garam kayaknya tadi ya gitu, ludahin lagi, nggak apa-apa, nggak batal, kagak, buang kagak masuk, kan masuk ke sini, begitu, enggak kalau batal nanti bapak kumur batal lagi puasa, kan masuk, enggak, ini longgak tuh dari masuk sini maksudnya. Kalau ini mau enggak apa-apa, tempelin, enggak makruh, enggak, kecuali lakinya, masa kagak dinyobain. Lakinya berarti dia kagak ada hajat, ini mau makruh nyobainnya nih, karena enggak ada kepentingan. Kalau bini kepentingan, jangan sampai pas buka dibanting piringnya sama laki, masak kayak begini keasinan tuh, cobain, jangan enggak cobain, tempelin di lidah, udah berasa, habis itu ludahin lagi, cepat, boleh. Kalau bakal ribut sama lakinya, bukan bodoh, wajib tuh begitu nempelinnya, biar masakan tuh pas. Begitu masakan
tempelin aja, itu udah berasa, nggak apa-apa, boleh. Itu puasa nggak cobain kagak. Yang nggak boleh tuh ditempelin di telan, begitu. Enak nih, nambah ya, biar kata kagak nambah juga. Kalau ditelan mah ya batal masuknya benda, nggak boleh, enggak. Begitu apa aja bendanya, mau batu dia nelen batu jamrut, begitu ditelen, ya mau apa? Kalau lubang terbuka mau batal, mau dia tenggorokan, mau dia lubang telinga, mau lubang zakar sekalipun masuknya benda. Makanya masukin obat lewat dubur, kan ada yang panas tinggi nggak bisa dimasukin kecuali kapsulnya lewat dubur. Ya namanya masukin benda ke lubang yang batal. Kalau bukan lubang terbuka nggak apa-apa, ibu pakai apa ini balsem GPU nggak apa-apa lagi puasa. Yang di hidung apa namanya tuh? Iya, fix inhaler. Iya di hidung tuh lagi puasa. Batal nggak tuh? Batal nggak? Ini baca keterangannya. Itu benda apa udara yang kita hisap itu? Begitu. Batal nggak? Enggak. Yang kayak begitu karena nggak ada bendanya. Begitu. Enggak batal. Kayak kita ngisep asap Metro Mini. Ini ada Metro Mini nih. Emang mesinnya. Kita di belakangnya kita hisap. Enggak batal. Enggak batal. Enggak disebut ain, enggak sebut benda asap yang kayak gitu, enggak batal. Orang puasa di sini enggak apa-apa gitu. Kayak tadi dapat ya faraskan ayat gitu doang enggak apa-apa. Tapi kalau ditaruh di lidah ditelan baru iya. Kalau visioner enggak ada wujudnya, hanya aroma doang. Kayak minyak wangi, ente lagi puasa ngirup minyak wangi, enggak batal, cuman makruh kalau sengaja tanpa ada hajat. Tapi ingat, masuknya ini yang bikin batal ini bila sengaja, bila lupa. Pagi-pagi dia makan nasi uduk, sisa malam ayam, habis tuh 2 piring, baru dia ingat, astagfirullah, gua lagi puasa. Batal nggak? Kenapa? Enggak sengaja. Kalau lupa nggak batal, hadiah dari Allah. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala qad tazawaja an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah maafin umatku kalau dia lupa ya, apa-apa, orang lupa begitu, lupa enggak dihukum, boleh. Tapi beda antara lupa dan dilupain, beda. Makanya kalau ada teman kita nih bulan puasa lagi makan, diem aja, tolongin dia kan lupa, biarin aja, begitu. Jangan diingetin, ntar dia udah rapi kita tanya, puasa nggak? Astagfirullah, kan lumayan dia, kenyang teman kita, bener nggak? Iya, jangan kita itu mah ya Allah sengaja banget, waktu tadi mau diem aja, pas dia nyolek sambel, puasa enggak? Dia bilang, waduh lagi puasa, dia lagi waduh, ini bagaimana ini? Dia jangan, kan kasihan dia kepedesan, biarin aja. Kalau dia lupa biarin, kita juga kan enak kalau digituin, bener enggak?
kita lupa, udah kelar baru diingetin, lu puasa kagak? Astaga, kan enak, perut udah kenyang ya kan, makan 2 piring kan kuat sampai maghrib, bener nggak? Begitu tuh puasa tuh. Kalau sengaja baru kalau lupa, biar kata benda dunia masuk ke dalam rongga terbuka, kalau lupa mah tidak batal. Begitu. Serta keinginan sendiri itu kalau dipaksa kagak batal. Kata temen, ayo buka, kalau kagak buka gua tembak nih. Emang udah bawa pistol dia. Itu bukan pura-pura. Itu namanya kalau dipaksa tidak batal, tapi namanya juga dia digagahi, dipaksa. Kata Syekh Nawawi tuh kalau masuknya lewat lubang pori-pori kagak ngapa, maknanya puasanya nggak batal. Begitu tuh, walaupun berasa di badan, pakai fresh care jadi adem atau jadi anget, mandi jadi adem atau jadi anget tergantung airnya, enggak apa-apa. Begitu tuh, begitu boleh. Termasuk pakai skin healer walaupun berasa ada masuk, tapi itu bukan ain, boleh saja, puasanya tidak batal. Kayak kita mandi, enggak apa-apa lagi puasa kita mandi, boleh saja gitu. Kalau dia pas mandi itu minum di dalam air, ini minumnya ini nih yang batal, minumnya ini yang batal. Begitu. Tapi kalau kagak minum masuk ke pori-pori jadi badan jadi pada dingin, nggak apa-apa. Lagi puasa boleh. Maka puasa suntik aja, nggak usah takut. Kecuali masuknya lewat lubang yang terbuka, lewat hidung, lubang hidung. Nah, ini namanya lubang terbuka. Intinya pertama yang batalin puasa masuknya benda apapun dari benda duniawi, mau dikit mau banyak, mau dimakan atau tidak dimakan aslinya, masuk ke dalam rongga terbuka sengaja itu baru batal. Tapi kalau nggak sengaja kagak batal. Begitu. Udah paham dah tuh ya? 2 yang batalin puasa. Yang kedua, sengaja muntah. Ingat, sengaja muntah. Artinya muntah dengan disengaja. Lagi puasa mulutnya dikorek-korek sama jari dia, muntah, itu baru batal. Karena sengaja. Ada perempuan hamil, orang hamil tuh ngidam. Tau ngidam nggak? Ngidam tuh apa ya? Kepengenan macem-macem. Kepengenan orang ngidam tuh. Kadang yang aneh-aneh, jam 12 malam pengen makan bakso, ada yang aneh-aneh. Tapi yang nggak ditemui itu ngidam ogah sama duit. Belum pernah dengar. Saudara pernah dengar nggak? Dia benci banget sama duit dia. Nggak ada. Jadi orang ini nih kalau dia hamil itu oe begitu, pengennya mau muntah, itu nggak batal puasanya karena enggak sengaja. Atau dia biasa naik motor, jarang naik mobil, kalau naik mobil muntah, itu juga enggak batal karena enggak ada unsur sengaja. Bagaimana muntahnya nungging, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mau nungging mau kagak. Kalau muntah dengan sengaja batal, bukan masalah masuk lagi atau tidak masuk lagi.
sengaja-ngaja muntahnya ini membatalkan puasa. Begitu. Adakah sengaja-ngaja? Ada. Gambarannya begini. Ada orang tukang ngurut, masuk angin gitu. Begitu tuh. Dia pakai bunyi tuh. Begitu. Tuh namanya dia unsur sengaja. Emang dia terapinya gayanya begitu. Gayanya. Begitu, gayanya. Begitu. Pakai begitu ngerok. Nah, ngomongin ngerok inilah ngomongin duit. Duit ada dua. Ada kertas, ada logam. Bener nggak? Itu duit kertas itu kata yang buat dari BI tidak ada unsur pengawet, nggak ada formalinnya. Duit tuh, kertas tuh, nggak ada formalinnya, bahan pengawetnya kagak ada. Jadi kalau saudara punya duit cepet habis, jangan kaget, emang kagak ada pengawetnya ya. Pengawetnya. Begitu. Bener nggak? Iya. Kalau duit logam itu katanya mengandung herbal. Begitu. Logam. Makanya bisa buat kerokan. Begitu. Kalau masuk angin pakai itu. Ada orang ngerok lagi puasa, dia ngerok temennya tapi pakai bunyi atau mijit. Ada tuh, saya tahu itu ada beberapa orang model begitu. Namanya tajashi. Disengaja-ngaja. Itu kadang muntah dia ujung. Gitu. Jadi yang masuk siapa? Kata dia narik angin temennya. Katanya saya begitu. Saya nggak paham dah ilmu begitu, mungkin begitu. Pokoknya kalau saya dikerok orang begitu ya terserah dia dah. Mau au yang penting saya sembuh aja dah. Begitu terserah. Ada tuh orang kayak begitu pakai bunyi. Ini kalau dia ampe muntah batal. Hindari tuh kalau siang kalau yang kayak begitu. Karena ini namanya taqayyum, menyengaja muntah. Tapi kalau kita mabok, naik mobil, mabok karena hamil, itu tidak membatalkan puasa. Atau karena puyeng kita keliang-keliang ujungnya muntah, itu enggak batal. Kecuali yang kayak begitu kalau ketelan. Nih yang tadi lagi yang pertama, kalau ketelan masuknya benda ke lubang yang terbuka. Begitu kalau kayak begitu. 2 batalin puasa dari 10. 3 bersetubuh dengan sengaja. Bersetubuh dengan sengaja. Kalau lupa bagaimana? Dengerin dulu, jangan ditertawakan. Lupa bisa saja karena dia security, tugasnya malam. Emang jadwal ama bininya siang. Emang siang hari Minggu itu mumpung dia anaknya lagi olahraga di Monas. Begitu di CNI baik begitu. Jadi emang udah jadwalnya siang. Jadi akhirnya itu bini lupa, tuh laki juga lupa kalau hari itu tanggal 1 Ramadan. Lupa. Dia tidur aja tuh laki bini. Udah kelar ingat kalau itu bulan puasa, kagak kenapa? Ya lupa. Kata kita kebangetan. Enggak ada kebangetan, orang lupa bagaimana? Enggak ada yang disalahin orang lupa. Cuma lakinya lupa, bininya inget, ya bininya batal.
Yang ingat begitu. Ini di tengah jalan ingat wajib cabut. Begitu. Oh iya kan lupa tadi. Begitu. Lupa. Begitu. Jangan ini masalahnya udah kadongan. Jangan. Ada denda di samping batal dan denda. Siang-siang tidur sama bini, puasa-puasa batal puasanya dengan tidur sama bini, ini dendanya paling berat. Di samping dikodok bulan Syawalnya gara-gara nggak puasa tuh, kudu puasa 2 bulan berturut-turut nih dapat sebulan. Batal teman kita ngajak makan kepala ikan manyung kakap, batal. Ulang dari 0, 1 lagi. Dapat 59 batal, angus dari 1 lagi. Itu begitu. Jangan tidur lagi puasa tuh sama bini. Makanya lihat teman-teman kita kalau bulan puasa banyak yang tiduran di masjid. Banyak enggak? Iya, takut begitu tuh dia. Tiduran di masjid tuh. Takut apa? Dia ketemu bini dia. Kayak begitu, tiduran aja enggak apa-apa juga. Jadi bersetubuh secara sengaja membatalkan puasa. Apa nih bersetubuh? Ya tentu maksudnya memasukkan daripada kepala zakar pada vagina. Mau orang ke, mau kambing ke, sama kambing. Kata dia lagi puasa. Puasanya sih puasa sunat, puasa Dzulhijjah. Kan ada kambing. Gitu. Kata dia, salahnya kambing, gua lagi kencing mundur-mundur. Yang dia salahin kambing. Dia masuk tuh sama kambing. Kenapa batal? Bersetubuh, memasukkan kepala zakar kepada kemaluan, walaupun bukan kemaluan manusia, walaupun kambing tetap batal. Begitu batal. Begitu batal. Tapi begini nih Bapak Ibu yang mulia, harus paham betul. Siang-siang di bulan Ramadan, nih siang-siang begini batal enggak? Emang apa? Batal enggak? Emang apa? Iya, tangannya doang. Kata Syekh Nawawi, bagaimana kalau ada perempuan nemu zakar di jalanan? Dekat Sang Timur ada zakar, dia masukin, batal. Karena memasukkan zakar, mau buntung mau kagak, kalau masih sebutan zakar batal. Tuh begitu. Walau zaidan, walau mubanan, walaupun udah buntung, walaupun gak keluar mani, walaupun bersetubuhnya secara sengaja, walaupun tidak keluar mani, membatalkan puasa. Bahkan bukan batal doang, tapi di samping dosa ada denda berat. Kudu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kagak mampu, udah dicoba, disuruh sedekah 60 mud kepada orang miskin, 15 kakak depan rumah, 15 belakang rumah, 15 kanan, 15 kiri. Kudu 60, niatin di rumah. Enggak perlu niatnya sambil bagi, bisa viral. Ini beras apa tong? Kata nyai-nyai, ini nyai saya bulan puasa tidur sama bini. Begitu. Ini puasanya yang ada denda ini
kalau puasanya wajib. Kalau puasa sunat mau kagak ada denda. Ini kan udah sunat nih, puasa 10 pertama Dzulhijjah, udah niat puasa, siang pulang dia dari majelis, mana bininya tidur, kagak pakai CD lagi, dia tidur aja, ya nggak apa-apa, nggak ada denda, cuman puasanya batal karena puasa sunnah. Jadi pertama yang batalin puasa, masuknya benda apa saja ke dalam rongga yang terbuka secara sengaja. Kedua, menyengaja muntah. Ketiga, bersetubuh secara sengaja-ngaja. Yang dikenain denda lakinya doang. Disuruh puasa tuh 2 bulan berturut-turut tuh siapa? Lakinya doang. Bininya kagak. Bininya kagak denda. Beras itu iya lakinya doang, bininya kagak. Emang apa? Dia mau korban. Yang namanya korban mau kagak dihukum. Yang dihukum pelaku. Dia mau kagak dihukum. Yang dihukum lakinya doang, bininya kagak. Tapi dia yang ngajak. Dia yang ngajak, biar dia ngajak, dia mau tetap aja kagak kena denda. Ya kena denda lakinya. Kenapa kagak kena denda? Sebab dengan dia dimasukin dakar itu batal puasa yang pertama. Masuknya benda ke lubang yang terbuka udah batal dulu. Itu yang menyebabkan dia enggak kena denda tuh bini. Begitu. Udah segini aja, 3 tuh, masih ada 7 lagi nih. Ada yang ditanya mungkin? Silahkan dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah a'lam.